Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Teman-teman, turut berduka cita atas wafatnya rasa cinta di dalam Islam, rasa persatuan di dalam Islam, rasa cinta kepada sesama muslim. Hanya karena kita tidak ikut-ikutan menyalahkan Ustadz Adi Hidayat, lalu kita dianggap dungu, kita dianggap menyimpang. Padahal kita melihat segala sesuatu itu dari positifnya dulu. Kita berhusnudzon. Ketika Ustadz Adi Hidayat ini ceramah, konteksnya adalah toleransi, maka yang kita lihat dulu adalah toleransinya. Tetapi golongan salaf wahab itu melihat dari segi negatifnya dulu. Mereka seperti tidak peduli apa itu toleransi. Pokoknya Islam nggak boleh deket-deket dengan kafir. Tidak boleh deket-deket dengan Nasrani. Pokoknya Islam itu harus berbeda dengan Nasrani. Itu keinginan mereka. Padahal kita di Indonesia ini kesehariannya itu pasti berhubungan dengan orang-orang non-muslim. Nah, kalau kita kesehariannya saja ini berhubungan dengan mereka, dengan orang-orang non-muslim, maka kita harus menjaga toleransi kita. Kita harus saling menyayangi, saling menghormati, saling menjaga demi keberlangsungan hidup kita bersama. Kalau masalah akidah, tentu kita ini berpegang teguh kepada Al-Quran. Dan juga Ustadz Adi Hidayat di ceramah itu juga tidak mengajak kita mempercayai Bible, mempercayai Injil. Tidak. Ustadz Adi Hidayat itu tetap berpegang teguh juga kepada Al-Quran. Tapi golongan sawah itu teman-teman, salaf wahab itu tidak mau menerima penjelasan. Tidak mau seperti itu. Mereka tidak bisa untuk dikasih penjelasan, tidak bisa. Malah dikira kita ini mencari pembenaran. Seperti yang dikatakan Kofelik ini. Jadi ketika Ustadz Adi bilang, kamu pernah hafal nggak ayat di dalam Alkitab? Ketika dibacain, misalnya terus Ustadz Adi bilang, nah ini di dalam Al-Quran juga ada perintah yang sama. Nah, menurutku itu nggak ada masalah. Kenapa? Ada masalah apa? Terus kemudian disampaikan, ini ada Alkitab, ada Yesus. Nah, di dalam Al-Quran, Yesus juga diceritain. Dan ternyata misinya sama nih. Coba lihat nih, mirip kan? Gitu kan ya. Nah, itu emang kenapa? Bukan berarti Ustadz Adi tidak beriman. Bukan berarti Ustadz Adi itu dalam tanda kutip mengiyakan apa yang diimani oleh orang-orang Katolik. Enggak ada sama sekali. Oke, Kofelik. Kami bisa menerima penjelasan Anda. Jadi penjelasan Kofelik ini bisa diterima. Tetapi bagaimana tanggapan mereka? Saya tidak habis pikir, ya benar-benar tidak habis pikir. Kenapa masih ada saja orang-orang yang berusaha keras untuk membela Ustadz Adi Hidayat mati-matian? Oh, dia memirip-miripkan secara halus katanya. Ada saja pembelanya yang dungu membela dia. Bukan tidak masalah kok, Felix. Ya Allah, didungukan teman-teman. Dibilang dungu. Orang yang membantu menjelaskan, orang yang membantu menjembatani miskomunikasi antara orang-orang dengan ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, ini dibilang dungu. Seolah-olah pesilat ini yang paling benar. Apa seperti itu ajarannya salaf wahab? Apa benar itu yang diajarkan oleh ustadz-ustadz kalian untuk menghina seorang ustadz, merendahkan seorang ustadz, mengejek seorang ustadz, merendahkan keilmuan, belum tabayun sudah menyimpulkan seperti itu, mendungukan, ngatain dungu kepada seorang ustadz. Apa seperti itu ajaran-ajarannya sawah? Tapi kalau memang benar itu ajarannya ustadz-ustadz sawah, salaf wahab, maka ya jangan heran kalau kajiannya itu dibubarkan. Karena apa? Outputnya ini justru malah menyerang dakwahnya muslim yang lainnya. Menyerang dakwah muslim yang lainnya. Bukan membantu dakwah, tapi malah menyerang dakwahnya muslim yang lainnya. Contohnya, ketika mereka sibuk untuk mencari kesalahannya Ustadz Adi Hidayat,
saya menampilkan kemaksiatan yang ada di Lombok, jogetan-jogetan kecimol kalau nggak salah. Saya menampilkan jogetan itu ketika mereka sibuk dengan mencari-cari kesalahannya Ustadz Adi Hidayat. Jogetan kecimol ini viral banget teman-teman. Jogetannya viral banget. Tapi viralnya bukan viral karena kesulitan untuk gerakan jogetannya, bukan. Bukan viral karena itu, tetapi viral karena pertunjukan jogetnya itu adalah menyimpang, vulgar, erotis. Nah, kemaksiatan yang seperti ini saya up ya. Saya up biar apa? Biar lebih diperhatikan daripada menyerang dakwahnya sesama muslim. Tetapi apa? Kemaksiatan seperti ini dibiarkan. Tidak ikut untuk memperhatikan bagaimana solusinya, bagaimana cara memberantasnya. Tidak ada yang ikut-ikutan up, tidak ada. Mereka sibuk dengan kesalahan atau mencari kesalahannya Ustadz Adi Hidayat. Saya meng-up jogetan-jogetan itu biar apa sih? Biar orang-orang yang getol banget, orang yang menggebu-gebu mengajak kembali ke sunnah, itu biar ikut memperhatikan. Karena sunnahnya Kanjeng Nabi itu kan juga memberantas atau memerangi kemaksiatan. Iya kan? Sunnahnya Kanjeng Nabi seperti itu. Jadi saya meng-up itu agar diperhatikan dan juga ikut terjun untuk memberantas kemaksiatan ini. Tapi apa? Tidak diperhatikan teman-teman. Mereka tetap fokus kepada Ustadz Adi Hidayat yang jelas-jelas konteksnya toleransi. Konteksnya toleransi, berada di kampusnya Muhammadiyah, beliau sedang berjuang dakwah Islam di Riau sana, itu malah yang terus-terusan diserang, dakwah kebaikannya malah diserang. Ini aneh teman-teman, ini aneh sekali. Kenapa kemaksiatan yang saya up untuk ikut diperhatikan, tetapi malah tidak diperhatikan? Apakah mereka suka dengan tontonan ini? Seharusnya orang yang mengedepankan, mengajak kembali ke sunnah, ini lebih tertarik dengan memberantas kemaksiatan. Seharusnya. Tetapi kalau mereka sibuk mencari kesalahannya sesama muslim, itu patut dipertanyakan tujuan mereka sebenarnya apa? Apakah fokus untuk memecah belah umat agar para umat ini tidak percaya lagi dengan para kiai? Apa seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada kita semua agar kita ini semakin sayang dengan sesama muslim. Bisa sama-sama untuk memberantas kemaksiatan. Tentu dengan cara yang baik. Agar Indonesia ini warganya memiliki akhlakul karimah. Seperti akhlaknya Kanjeng Nabi. Agar apa? Ya agar Indonesia ini lebih bersih dari kemaksiatan. Orang-orangnya berakhlak baik. Terus pelan-pelan ya kita ajarkan tentang Islam. Siapa tahu mereka tertarik lalu login. Ya kan?